bersyukur Tuhan Yesus buat hari yang baru. Kami mau terus naikkan ucapan syukur kami sebab Tuhan Yesus baik. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pagi hari ini. Atau mungkin siang hari, Anda terlambat melihat tayangan ini. Yang penting hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu dan kami selalu tahu firman-Mu itulah yang menguatkan langkah kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dalam nama Yesus, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hal yang sangat simpel, dan ini adalah hal yang diajarkan, mungkin saya bisa katakan, di semua keyakinan dan kepercayaan, gitu ya. Dan juga bukan hanya iman seseorang atau keyakinan seseorang, tapi secara moral. Yaitu kita akan kembali belajar mengenai berbuat baik. Ya, jadi berbuat baik itu disuruh oleh semua keyakinan, ya seperti yang kita tahu. Gak ada satupun keyakinan kecuali sesat ya, yang mengajarkan untuk berbuat sebaliknya. Ya, jangan berbuat baik atau berbuatlah jahat, tidak mungkin. Jadi semua mengajarkan tentang kita harus berbuat baik. Nah, tapi seringkali kita berbuat baik itu karena yang pertama kita takut kejahatan itu datang kepada kita. Jadi kita harus berbuat baik supaya nanti kembalinya kita juga mendapat kebaikan. Itu bukan sebuah pemikiran yang salah. Itu juga kita yakin dan kita percayai ya. Ada hukum tabur tuai, kita tahu. Dan kita juga meyakini itu. Tetapi alangkah mirisnya gitu ya, atau sebuah ironi, kalau kita ini berbuat sebuah kebaikan hanya karena kita takut mendapatkan kejahatan, atau hanya karena kita ini ingin mendapat kebaikan kembali, gitu ya. Itu bukan sesuatu yang salah, itu sesuatu yang benar. Kita memang harus berbuat baik supaya kita mendapatkan yang baik, ya, seperti firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, bermurah hatilah supaya kamu juga beroleh kemurahan, ya itu sesuatu yang benar. Tetapi kalau hanya itu,
Ya, kalau hanya itu yang kita yakini, ya, kalau hanya itu yang ya sudah saya berbuat baik karena memang disuruh. Saya berbuat baik karena saya takut saya dapat kejahatan. Itu sangat disayangkan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Coba sama-sama kita akan buka di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10 dikatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas sekali, mungkin ini tidak perlu dijabarkan. Firman Tuhan berkata seperti ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi hari ini kita mengetahui satu hal, bahwa kalau kita berbuat baik, kita melakukan sebuah kebaikan apapun itu, apapun yang bisa saudara bayangkan tentang definisi kebaikan dan kita lakukan, itu bukan hanya supaya kita terlepas dari yang namanya kejahatan, atau kita mendapatkan imbal balik dari perbuatan baik kita. Karena itu yang seringkali diajarkan oleh keyakinan-keyakinan lain, ya. Kita berbuat baik supaya kembalinya baik juga ke kita dan lain sebagainya. Tetapi di sini firman Tuhan bilang, kenapa sih kita harus berbuat baik? Karena kita ini buatan Allah. Artinya apa? Sejak awal, sejak semula, kita ini didesain untuk melakukan pekerjaan baik. Desain kita bukan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Kita didesain bukan untuk menindas orang lain. Kita didesain bukan untuk menyakiti hati orang lain. Jadi kalau saudara tanyakan pada diri saudara sendiri, ya, kenapa ya aku harus berbuat baik? Jawabannya bukan karena ketakutan, tetapi karena kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Itu asal-usul kita. Itu seharusnya kita harus menjadi orang yang seperti itu. Dan selanjutnya dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, ini sesuatu poin yang bagi saya sangat penting, ya. Seringkali kita ini berbuat baik, lalu kita merasa kita ini orang yang baik. Kita berbuat sebuah kebaikan, lalu kita sudah merasa, oh saya ini orang baik. Saya memang seseorang yang wah bagus banget karakternya. Saya ini attitude-nya memang bagus ya. Sehingga saya sudah bisa berbuat sebuah kebaikan. Tanpa kita sadari ya. Mungkin itu ada di dalam pemikiran kita. Yang mungkin orang lain tidak tahu. Ya, tidak kita ucapkan. Tetapi mungkin dalam hati kita merasa, oh saya sudah tolong dia. Saya sudah melakukan hal yang baik. Saya sudah oke. Saya sudah oke banget ini jadi manusia. Mungkin kita ada pemikiran seperti itu. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita ini bisa berbuat baik. Kita bisa menjadi seorang pribadi yang baik. Bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan yang mempersiapkan. Tuhan yang menyediakan benihnya. Tuhan yang mempersiapkan diri kita, karakter kita dan lain sebagainya. Bahkan Dia yang memang menciptakan kita supaya kita bisa jadi orang yang baik. Jadi hari ini saya tidak hanya bilang ayo berbuat baik karena semua keyakinan mengajarkan itu. Di sekolah kita juga diajarkan untuk berbuat baik. Tetapi hari ini kita sama-sama mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita jadi orang yang baik, kita melakukan sesuatu yang baik bukan karena kita hebat. Bukan karena kita oke banget. Tetapi karena Allah yang mempersiapkan kita. Sehingga next time kita berbuat baik dengan segala kerendahan hati. Karena kita tahu itu bukan kita. Karena kita tahu bukan karena kita hebat. Tapi Tuhan yang sudah melakukan itu dalam kehidupan kita. Kita ingat-ingat. Jadi kalau kita berpikir bahwa saya bisa berbuat baik karena saya memang orang baik. Karena saya hebat banget. Boleh. Kita boleh memuji diri kita. Afirmasi diri harus. Saya tidak mengajarkan saudara menjadi orang yang sok rendah hati. Tidak. Kalau kita
berbuat baik, lalu kita menganggap diri kita, wah puji Tuhan saya orang yang baik, boleh. Tapi ingat, segala kebaikan itu yang bisa kita lakukan asalnya dari Tuhan. Sehingga kita nggak jadi orang yang sok-sokan. Sehingga kita nggak jadi orang yang sombong. Weh, saya sudah baik sama kamu loh. Kok kamu kayak gitu sama saya? Aduh, semuanya itu dari Tuhan. Berbuat baik itu cuman kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kenapa saya bilang silahkan saudara mengafirmasi diri, silahkan menikmati kebaikan yang saudara lakukan. Karena memang begini, pada saat kita berbuat baik, pada saat kita melakukan sesuatu yang misalnya kita menolong orang, ya, sesuatu kebaikan, secara biologis dalam diri kita akan merasa, bahasa Inggrisnya feel good. Kita akan merasakan suatu sensasi yang menyenangkan saat kita bisa berbuat baik. Dan itu berkaitan dengan adanya hormon-hormon yang dirilis atau dilepaskan. Nah, nanti saudara bisa belajar lebih lanjut. Ada yang disebut sebagai happy hormones atau hormon bahagia. Atau ada juga orang lain yang menyebutnya sebagai feel good hormones. Ada hormon-hormon yang membuat seseorang merasa nyaman, merasa senang, ya. Itu salah satunya, ada beberapa ya, paling tidak yang kita kenal ada 4. Beberapa dari hormon-hormon tersebut itu akan dilepaskan saat kita ini berbuat sebuah kebaikan. Saat kita merasa kita sudah tolong orang, saat kita merasa kita sudah menyenangkan orang lain. Nah, hormon itu akan terlepas. Dan itu baik untuk mental kita, untuk fisik kita, sangat baik gitu ya. Itu sangat dianjurkan untuk dilakukan. Jadi boleh saja saat kita berbuat baik, kita merasa senang dengan diri kita merasa bangga dengan diri kita, sangat boleh. Karena kita tidak bisa mengingkari hormon yang terlepas gitu ya. Itu hormon yang memang terlepas dalam diri kita saat kita berbuat baik. Tapi kita selalu mau ingat, bagaimana caranya kita selalu rendah hati saat kita sudah tolong orang, saat kita sudah bantu orang lain, yaitu dengan apa? Dengan mengucap syukur karena Tuhan beri kesempatan untuk kita berbuat baik. Bukan karena kita orang yang sudah benar, bukan karena kita orang yang sudah baik, tetapi karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita bisa berbuat baik, sehingga kita merasa apa? Dalam hidup ini kita merasa senang. Kita merasa nyaman dengan diri kita karena kita sudah berbuat sesuatu yang baik. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan yang baik itu dalam hidup kita. Nah, seperti yang dikatakan juga, kita akan sama-sama lihat dalam Amsal pasal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17 katakan seperti ini. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, ini firman Tuhan yang akan kita renungkan juga. Sebenarnya saat kita berbuat baik, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, saat kita berbuat baik itu sebenarnya bukan hanya kita membantu orang tersebut, bukan hanya kita menyenangkan orang tersebut, tetapi memberikan sesuatu yang baik dalam diri kita juga. Ya, firman Tuhan bilang, orang yang murah hati sebenarnya dia sedang berbaik hati kepada dirinya sendiri, ya, sedang melakukan sesuatu yang baik. Tetapi orang yang kejam, dia itu menyiksa badannya sendiri. Kalau kita memutuskan saya pengen jadi orang yang kejam gitu ya, itu bahasa yang sedikit ekstrim. Artinya apa? Saya ingin jadi orang yang nggak harus kok jadi baik sama orang lain. Kalau saya disakiti, saya sakiti balik gitu ya. Kalau saya dicurangi oleh orang lain, saya balas itu berkali-kali lipat kalau bisa. Kita sedang menyiksa badan kita sendiri. Kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Jadi firman Tuhan bilang, orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi kalau kita pikir dengan membalas kejahatan orang lain kita puas, kita senang, kita sudah, wah ini akhirnya aku bisa membuktikan bahwa diriku lebih baik dari dia. Tidak, firman Tuhan bilang, orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi sekali lagi, marilah kita berbuat baik. Saya tidak bilang ini hanya ayo berbuat baik seperti yang ada di dunia ini. Semua orang memang disuruh berbuat baik. Tapi berbuatlah baik karena apa? Bukan hanya untuk mendapat imbalan. Tapi berbuatlah baik. Berbuatlah baik karena Tuhan desain kita untuk kita berbuat baik.
Dan Tuhan sudah persiapkan. Tuhan kasih benihnya supaya kita bisa jadi orang yang baik. Dan jangan pernah berbuat yang kejam. Jangan pernah berbuat sesuatu yang jahat. Karena kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Mari sama-sama kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau pada hari ini kami diingatkan sesuatu yang sederhana yang mungkin sering kali kami lupa. Yaitu berbuat baik. Ajarkan kami Roh Kudus, mampukan kami, dan ingatkan kami bahwa Engkau sudah menaruh sesuatu yang baik dalam diri kami saat Engkau menciptakan kami. Dan kami akan teruskan, kami akan kembangkan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami terima berkat-Mu yang harus kami taburkan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.